Taksim tauhid, pembagian tauhid sulati dibagi tiga seperti yang tadi disebutkan, ada uluhiyah, rububiyah, tauhid asma sifat. Pembagian secara zahir, pembagian nggak ada masalah. Untuk membagi-bagi, untuk mempermudah, seperti di dalam akidah Asy'ariyah ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Itu pembagiannya. Yang menjadi masalah adalah di saat membagi tapi punya tujuan di balik pembagian untuk memberikan penjelasan yang kita meyakini sifat uluhiyah tentang ketuhanan Allah yang maha pencipta. Rububiyah, uluhiyah, Tuhan yang harus kita sembah. Rububiyah, Tuhan yang menciptakan kita. Kita meyakini itu semuanya. Tentang sifat-sifat Allah kita meyakini secara zahir makna nggak ada masalah. Dan antara uluhiyah rububiyah nggak bisa dipisah. Orang meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi ternyata menyembah selain Allah juga syirik, belum beriman. Nggak bisa dipisahkan. Imannya orang beriman bertauhid rububiyah harus tauhid uluhiyah, nggak bisa-bisa. Secara pembagian itu yang menjadi masalah adalah di balik pembagian ini ada tujuan-tujuan. Misalnya ada tauhid asma wa sifat. Ternyata di situ ada penjelasan kalau hanya judul begini nggak ada masalah, nggak ada yang dikafirkan, nggak ada keluar. Tapi setelah masuk ke dalamnya adalah kalau kita belum memahami ayat mutasyabih dengan cara mereka adalah belum golongan iman. Lah ini bermasalah. Sehingga yang mengkritiki tauhid hulati tidak benar ada di dalamnya itu adalah judulnya judul besar, cantik, tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Siapa yang tidak beriman dengan ini semuanya? Tentang meyakini Allah lah yang zat yang maha layak untuk disembah, hanya Allah, dan Allah lah sang pencipta. Uluhiyah rububiyah selesai. Dan asma sifat, nama-nama Allah, sifat, kita percaya sifat. Dan kita kan juga mempercayai tentang asma wa sifat. Tapi kita punya metode. Apa yang kurang? Nggak beda kita. Cuman di dalamnya adalah permasalahan, nanti muncul keyakinan di dalamnya Tuhan al-mujassimah judud. Jadi mengatakan Tuhan seperti makhluk yang berjisim. Menyerupakan Tuhan dengan makhluknya halus di dalamnya. Urusan akidah harus terang-terangan, kita nggak usah kita sembunyi-sembunyikan. Saya Asy'ari dan saya pertahankan akidah Asy'ari sampai mati. Nah begitu. Ada pun kritik-kritik, lihat kritik sampai kritiknya lucu, sampai lucu aneh-aneh, mengatakan kok Tuhan dibatasi, kok kayak ngatur Tuhan. Wajah ada satu anak muda ya, nggak tahu dia belajar tidak, wallah alam. Sekarang masih ada, kalau lihat videonya juga lucu-lucu. Mengkritiki ini Asy'ariyah tuh ngatur Allah, maka ngatur Allah wajib ini wajib itu, padahal wajib bagi Allah tuh yang wajib kita yakini, bukan yang kita mewajibkan pada Allah. Dia salah faham. Kemudian membatasi sifat Allah, kita tidak membatasi sifat Allah, dia salah faham lagi. Lalu membaca Asy'ariyah salah faham begini terus bagaimana? Mengkritik Asy'ariyah, tidak paham tentang Asy'ariyah. Sudah, lupakan itu semuanya. Ada pembagian tauhid taksim thulati adalah secara zahir pembagian, kita tidak bahas masalah zahirnya. Tapi di balik pembagian termasuk nanti masalah rububiyah uluhiyah, ada maksud di balik itu. Termasuk nanti ingin mengganyang orang tawassul itu adalah kamu menganggap Tuhanmu Allah, tapi ternyata kamu masih menyembah selain Allah. Kayak gitu. Kayaknya tawassul. Nah ini kan tujuannya di situ. Benar, orang tawassul adalah jelas apa definisi tawassul. Kita sedang terangkan dalam kitab. Nggak ada syirikan dalam tawassul yang benar. Memang tawassul dengan amal soleh ada. Tawassul dengan orang soleh juga ada kok. Mereka mengingkari tawassul dengan orang soleh, enggak ini. Kita bahas tentang tawassul ada sendiri. Nah, ingin mengkafirkan orang dengan dasar ini, ada uluhiyah rububiyah. Ini hanya mengimani Allah Tuhan, tapi ternyata masih tawassul syirik. Lah ini kan aneh sekali. Tawassul tidak syirik, saya tulis dalam buku saya, tawassul tidak syirik. Dan saya jelaskan jelentreh. Kalau Anda berbeda, ayo duduk dong, jangan ngomong. Saya terbuka kok. Mana penjelasan tentang tawassul yang menurut Anda syirik? Rupanya tawassul definisi dia diterapkan kita. Dia mendefinisikan tawassul adalah menyembah meminta kepada selain Allah seperti minta kepada Allah, misalnya definisi itu. Ini lalu ditempelkan bahwasanya itu adalah kerjaan kaum Asy'ariyah. Ya ente yang mendefinisikan, salah dinisbatkan kepada. Tanyakan kepada kaum Asy'ariyah apa definisi tawassul. Dan kami ingatkan juga, banyak kaum Asy'ariyah ini jadi masalah tidak ngerti tawassul. Nah ini kan juga masalah di kita, sehingga menerjemahkan tawassul adalah seperti kan perantara. Kalau kita ketemu menteri nggak bisa lewat istrinya. Loh, ini dari yang menjalankan tawassul pun juga salah. Artinya perlu dibenahi dengan ilmu.
Ada ilmu. Baik seperti itu. Jadi memang secara pembagiannya adalah no problem, tapi di balik pembagian ternyata di situ ada pengeluaran kita dari golongan yang benar. Sesat. Lalu apakah perbedaan? Oh, perbedaannya parah dong. Perbedaan ini usul akidah di dalamnya. Judulnya bukan perbedaan akidah, judulnya taksim. Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah punya pembagian kok. Yang belajar sifat wujud. Yang ada 20 kan ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, kan ada pembagian. Bahkan kita meyakini tauhid uluhiyah itu harus kita yakini, rububiyah harus kita yakini, sama, nggak ada beda. Cuman di balik ini ada penjelasan-penjelasan yang nyeleweng, merusak akidah. Harus kita yakini, merusak. Makanya sudahlah, tidak usah bingung tentang ajaran-ajaran yang aneh-aneh, cukuplah kembali kepada ajaran yang benar, nanti Anda akan tahu. Kembalilah kepada ajaran ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan kita ingin harus semakin gencar kita menjelaskan tentang akidah yang benar. Akidah tentu lebih penting dong dari yang lainnya. Harus belajar dengan serius akidah. Ini saja insya Allah. Jadi perbedaannya memang kalau dohir judulnya nggak ada masalah. Tapi di dalamnya. Dan kita tidak mudah mengkafirkan siapapun. Akan tapi kenyataannya di dalamnya adalah pengkafiran. Tawasul yang anggap syirik. Sementara tawasul beda definisi tawasul untuk dia dan dia. Bagaimana mengkafirkan orang dengan definisi dia? Mengkafirkan orang dengan definisinya sendiri. Bahaya mengkafirkan orang dengan definisi yang dibuat. Tanyakan pada ahli tawassul. Baik, itu saja insya Allah. Tolong lihat di buku Indahnya Memahami Perbedaan Ulama, kita membahas tentang tawassul. Kita sebutkan di sini karena masalah waktu. Bismillah. Ada orang-orang yang punya akidah seperti itu, tadi ada sambungannya. Ternyata akan membaca kitab-kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan memang imam besar Imam Nawawi. Cuma nanti ada upaya mengklaim Imam Nawawi bukan Asy'ariyah. Ibnu Hajar taubat. Ini kan lelucon-lelucon yang mereka buat. Ya biarkanlah. Memang kerjaannya lelucon nanti. Kitab Adhkar dipotong, tentang ziarah Nabi dihapus. Kenapa? Itu bertentangan. Padahal Imam Nawawi muncul ziarah Nabi Muhammad, cetakan baru malah nggak ada. Berarti kan bohong, dia perusak, dan orangnya sudah ketemu manusianya. Rombongan itu. Jadi dalam kitab Adhkar itu ada tentang ziarah Nabi, ziarah kubur Nabi adalah satu minal qurab, satu amalan baik. Itu ada Imam Nawawi dalam kitab lama, cetakan lama. Cetakan akhir ditahqiq oleh salah satu dari mereka, menghakiknya ada, dicetak, dihapus. Kalau pengen nyebarkan pemikiran, bikin buku sendiri, jangan numpang di bukunya orang lalu dirusak. Ini masalah aneh-aneh gitu. Ya siapa bisa lari dari Imam Nawawi? Syarah Muslimnya nggak bisa lari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Fathul Barinya siapa? Amirul Mu'minin hadis nggak bisa lari. Cuman nanti ada buku, saya dapat bukunya. Akidah Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah akidah, bukan Asy'ariyah. Bahkan Abul Hasan Asy'ari sendiri bilang tobat. Nah, ini kan ruwet, orang nggak mengaku-ngaku. Ya sudah, silahkan Anda mengaku. Silakan yang mengaku-ngaku. Ini memang dalam dunia perakidah ini memang dengan pendusta-pendusta itu repot. Tazwir, berusak. Berbohong. Kita perlu bohong. Ya, di kitab Adhkar Nawawi sebuah contoh saja, itu dihapus. Di dalam kitab Adhkar Nawawi itu cetakan dulu, dan cetakan yang kita temui ada bab ziarah kubur Nabi, itu panjang, ada sampai berapa baris itu tentang keutamaan ziarah kubur Nabi. Di beberapa cetakan yang dicetak oleh mereka dihapus, dipotong. Nggak setuju karena ziarah kubur Nabi adalah bid'ah. Nah ini kan merusak. Contoh lah, ini ada ini termasuk yang nggak bisa lari mereka. Karena kebetulan muhakkiknya ketahuan orangnya, manusianya ketahuan. Hawa ya ini ada ya ini fanatik yang tidak dengan ilmu, merepotkan. Semoga Allah menjaga akidah kita. Tolong, makanya kita hari Ahad kita kembali untuk memahami akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kalau tidak ditanya, kita tidak akan bahas mereka. Nggak ada perlunya. Ngabisin waktu. Kita perlu menguatkan ilmu kita. Dosen akidah. Kesesatan banyak. Di Indonesia apalagi laku. Perempuan ngaku Nabi juga ada kan? Ngaku malaikat juga ada. Besok ngaku Tuhan. Ada yang percaya. Kelas profesor juga percaya, kan aneh-aneh. Kesesatan ini kesesatan. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah mengakar dari masa ke masa. Hampir seluruh negeri kita. Asia hampir semuanya. Ayo. Di Maroko
Asy'ariyah. Nanti ada Mesir sebagian ada Hanafiyah. India Hanafiyah, Turki Hanafiyah, apa Maturidiyah. Ini sebagai Maturidiyah. Itu sudah mendunia. Orang akhir zaman ingin ngobrak-ngabrik ya. Lelucon, kita harus tegas dalam urusan akidah. Dan tolong Anda jangan menjadi, kalau Anda ingin menjelaskan orang berbeda dengan kami, duduklah dengan para ulama, jangan nulis buku di belakang memfitnah dan sebagainya, apalagi ada membalas itu. Kadang-kadang geli itu. Ada sebagian anak-anak muda disuruh ya Allah kritik. Ya Allah, ini kayak tidak paham betul dia waktu kritiknya. Dia nggak paham lalu ngomong. Hanya karena dia punya mimbar selesai, punya medsos selesai. Ngomong semaunya. Tidak. Akidah harus serius. Ini saja kita lanjutkan doa ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.